Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang Allah, rahimahum jami'an fillah, saya mencintai Rasulullah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bisa berjumpa kembali. Walaupun rencana 2 hari yang lalu berangkat ke Mesir, tapi kehendak Allah untuk memandang wajah-wajah penghuni surga Allah kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semuanya. Pembahasan kita kali ini seputar tema yang sangat kita butuhkan. Setiap kalangan, setiap negeri, setiap tempat, setiap muslim sangat membutuhkan tema ini. Tema ini sangat berbahaya dan sangat membahayakan kita sebagai kaum muslimin. Tema malam hari ini adalah bahaya suap atau bahaya riswah. Biasanya setiap kalangan, setiap tempat, kantor-kantor juga itu ada. Tidak bisa kita menutupinya, tidak bisa kita mengingkarinya, bahwa di semua negara ada. Sepengetahuan saya, semua negara. Saya tidak mau menyebut nama negara-negaranya, tetapi hampir semua negara ada. Dan itu tidak bisa diingkari lagi, tidak bisa kita nutupinya lagi. Riswah ini sangat merajalela dimanapun kita berada. Di negara sana, negara luar, mau jadi tentara bayar, mau jadi polisi bayar, mau jadi pegawai negeri bayar, mau ngurus SIM aja bayar, mau ngurus apa aja bayar. Semua itu biasa, tidak bisa kita ingkari. Maka malam hari ini pembahasan kita seputar tema ini. Sebagian mungkin dai atau ulama jarang membahas ini karena memang sangat mengerikan. Pengertian suap, Imam Ibnu Arabi Al-Maliki beliau berkata, riswah adalah setiap suatu pemberian yang diberikan untuk membeli dan membayar seseorang yang memiliki jabatan agar dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya. Saya ulangi sekali lagi. Imam Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ulama mazhab Maliki. Ibnu Arabi tanpa alif lam ulama sufi. Punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra, At-Tabaqatul Sughra, dan salah satu ulama sufi yang menjadi perdebatan ulama, tulisan-tulisan atau karyanya beliau. Imam Ibnu Arabi alif lam dan kadang-kadang ditulis Ibnu Arabi. Beliau punya kitab namanya Ahkamul Quran, 4 jilid. Beliau mazhab Maliki, beliau berkata, riswah adalah setiap suatu pemberian yang diberikan untuk membeli dan membayar seseorang yang memiliki jabatan agar dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya. Contoh, saya ini ahli seni dan
di salah satu kementerian membutuhkan pegawai negeri yang harus ahli agama. Contoh, saya lulusan seni, nggak ada hubungan dengan agama. Saya membayar orang yang kerja di tempat tersebut yang membutuhkan pegawai ahli agama. Saya membayar agar mendapatkan jabatan di situ, sedangkan saya tidak berhak mendapatkannya karena bukan kekhususan saya atau keahlian saya dan lain. Dari tentang haramnya praktik suap, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, kalian membayar sebagian hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, agar kalian memakan daripada harta orang lain dengan cara yang batil, wa antum la ta'lamun. Afwan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Allah berfirman, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 188. Di surat An-Nisa Allah berfirman di ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan memakan harta di antara kalian secara batil. Jangan sekali-kali Anda memakan hak yang bukan hakmu. Rasulullah bersabda, ini ayat Al-Quran menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashiya wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang melakukan praktik suap, yang memberi dan yang menerima. Dalam riwayat lain, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal raish. Allah melaknat ar-rashi yang memberi suap, yang menyogok, wal murtashi yang disogok, yang dibayar atau yang menerima, wal raish perantara, yang memberi, yang menerima dan perantara. Dan dalam riwayat, ma min qaumin yadhharu fihim ar-risha aw ar-rasha illa ukhidhu bir-ru'b. Tidak ada sebuah negeri, sebuah kaum melakukan praktik suap itu kecuali Allah memberi rasa takut kepada mereka. Maka hendaklah setiap hakim, pedagang dan juga pegawai mengetahui bahwa para pelaku maupun transaksi suap, baik memberi, menerima maupun orang yang memfasilitasinya, akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Dan Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging, darah daging yang tumbuh dari haram, suht itu haram, fannaru awla bih, neraka lebih utama memakan daging tersebut. Selain itu, doanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Berarti akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari Rasul. Doanya tidak akan diterima oleh Allah. Selain itu, pelaku transaksi suap tersebut juga dinyatakan bahwa dia sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi sedangkan bumi itu sudah diperbaiki, sudah diperindah oleh Allah. Selain itu, suap termasuk sebagai bentuk kezaliman karena menzalimi hak orang lain yang berhak mendapatkan jabatan kursi tersebut, mendapatkan tender tersebut atau mendapatkan apapun. Itu akan dia alihkan kepada orang lain yang bukan haknya. Maka itu bentuk kezaliman. Karena
wad'u syai'i fi mawdi'i, meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu keadilan. Berarti lawan daripada orang menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu kezaliman. Suap juga merupakan akhlak orang Yahudi. Akhlak orang Yahudi melakukan praktik suap. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 42, Allah katakan, "Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht." Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht. Coba perhatikan. Mereka itu orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong dan memakan yang haram. Kita bilang mereka suka mendengarkan berita bohong dan akaluna lis-suht, akalun memakan, suht itu yang haram. Coba perhatikan dampak negatif di dunia dan di akhirat bagi mereka yang melakukan praktik suap. Yang pertama, suap akan membuat pelakunya, baik yang menerima ataupun yang memberi, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul. Doanya tidak akan terkabul. Akhlak Yahudi merusakkan di muka bumi. Suap akan membuat usaha seorang dalam mencari nafkah menjadi haram. Udah capek lelah mencari nafkah, ternyata haram. Bagaimana dia mampu memberikan makan haram kepada istri dan anaknya, mengisi perut anak dan istrinya, keturunannya, cucunya dengan uang haram. Bayangkan, kayak dia memberi api neraka jahanam dalam perut mereka semua, membakar mereka di neraka. Berarti Anda tidak sayang keluarga. Kemudian yang ketiga, sedekah yang dilakukan oleh pemberi dan menerima suap akan tertolak. Karena dalam hadis riwayat Muslim dan Sahih dari Abu Hurairah, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan menerima hanya yang baik. Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha baik, hanya menerima yang baik. Kalau antum bersedekah dengan yang haram, tidak. Orang punya bunga bank, bunga dari bank, dia mau sedekahkan, tidak. Karena itu uang haram, bunga bank itu riba, haram. Apa yang dilakukan? Dia yukhrijul mal biniyat tathhiri wa laysa biniyat shadaqah. Dia mengeluarkan bunga bank itu dengan yang membersihkan harta, bukan dengan yang sedekah. Karena itu sumber haram, jadi tidak akan diterima oleh Allah. Dia cuma membersihkan hartanya. Maka boleh dia serahkan kepada bangunan masjid, mushola, fasilitas dai, yang di pedalaman, dakwah, mencetak kitab, iqra, membagikan perlengkapan sholat, mukena, sarung, kitab-kitab agama, itu boleh digunakan dalam hal itu. Atau membantu orang-orang yang terlibat berhutang besar. Tapi orang itu memang berhutang karena dia membutuhkan makan minum, ya, bukan hal-hal yang haram juga. Kemudian yang keempat, tidak terkabulnya doa orang tersebut. Artinya doa, maka dalam hadis yang disebutkan tadi, Sahih Muslim dari Abu Hurairah, di akhir hadisnya, rubba asy'asin, ada orang yang berpakaian, ya, usang, kemudian rambutnya dan lain, kemudian dia mengangkat telapak tangannya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, makanannya dari haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Artinya apa? Makanan haram. Bukan dia makan yang makanan haram, makan makanan yang dilarang, tidak. Dia makan makanan halal kayak kita, tapi sumber dari harta yang haram jadi mempengaruhi. Sumber harta dari haram jadi mempengaruhi harta yang Anda miliki, akhirnya menjadi haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi, bagaimana diterima doanya sedangkan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, seluruhnya menjadi haram.
Yang kelima, suap akan menghilangkan rasa malu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari kalau tidak salah, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak malu, lakukan apapun yang kau inginkan. Ya. Maka coba perhatikan, kalau kita menerima suap atau memberi, yang menerima itu rasa malunya nggak ada, cuma buka laci aja, berarti malunya udah nggak hilang, malu-maluin lagi. Maka dulu di Mesir ya, di setiap negara pasti ada. Tapi saya ceritakan yang saya pernah alami. Orang ini di kantor, kalau kita mau cepat, dia buka laci, pura-pura lagi cari apa gitu. Bukan, dia buka lebar. Soalnya itu dia mengambil sesuatu, dia diamkan kita. Biarkan itu laci terbuka, dia sambil nulis. Kita selipin uang di situ langsung ditutup, udah jadi. Kalau enggak, kalau dia sampai tutup lacinya, kita belum memberi, dia kecewa karena rasa malunya tidak ada. Oh, nanti besok balik lagi ya, karena masih ada harus di ini. Kalau sampai bilang ya udah, diselipin uang di bawah surat, dibuka dulu, ya udah selesai. Maka rasa malunya hilang. Kemudian bahaya suap bagi kaum muslimin. Pertama, melahirkan kedengkian dan kebencian. Kenapa? Yang punya uang bisa punya jabatan. Walaupun saya nilai saya lebih pintar, lebih cerdas dari dia, dibanding orang yang benar-benar punya uang, padahal nilainya jelek, dia bodoh, dia menang. Maka kebencian muncul di antara kita. Kesalnya orang yang pintar, tapi karena bukan orang kaya, dia tidak punya kenalan, maka jadi diremehkan. Maka muncul di situ kebencian. Karena punya pejabat di mana, dia ditempatkan di tempat yang paling bagus. Kemudian yang kedua, akan membuat kezaliman antara kaum muslimin. Maka terjadilah menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kemudian yang ketiga, hilang kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pasti akan hilang rasa percaya kepada pemerintah, di mana pun mereka berada. Kalau sampai mereka membuka peluang untuk PNS atau pegawai negeri dan mereka ada persyaratan, ternyata mereka melanggar karena ini punya uang, bisa mendaftarkan, bisa masuk, bisa diterima, maka itu hilang rasa kepercayaan orang kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, suap merupakan salah satu sebab masuknya remaja. Tapi kalau kita teliti sebab-sebab praktek suap pada masa kini, kenapa? Sebabnya apa? Pertama, lemahnya iman pada diri pemberi dan penerima dan perantara. Imannya lemah. Yang kedua, tidak mengetahui hukum melakukan praktek suap. Bisa jadi dia tahu haram kayak dosa-dosa lain. Maka tidak tahu itu laknat Allah, tidak laknat Rasul, tidak terkabul doanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ingin cepat selesai dalam mengurus keperluan. Karena mau bercepat selesai, ya bayar. Kalau mau cepat, bayar cepat. Jadi dia cepat. Tapi kalau mau lambat, ya bayarnya sesuai dengan aturan. Anda mau bikin surat, cuma 200.000, 300.000. Tapi karena mau yang cepat dan biar jadi, biar tidak mendapatkan hambatan, halangan dan lain, Anda bayarnya lebih mahal dan biar cepat. Pas dites matanya sakit apa, ginjalnya mati, jantungnya nggak berfungsi, banyak penyakit yang dimunculkan. Saya pernah ngalamin juga. Dibilang antum gak layak dapat ini, kenapa? Karena ini gitu. Loh, saya sehat walafiat. Saya dari sini ke Israel aja bisa lari kok. Masa begini gitu? Ya, walaupun Israel itu nggak ada, kita nggak ada negara Israel, ada negara Palestina, betul? Gini, karena ingin cepat selesai, maka dia mau bayar cepat.
Dan nanti kita akan sampaikan juga hukum saya membayar untuk mendapatkan hak saya. Boleh nggak saya dizalimi, saya bayar untuk menghilangkan kezaliman? Nanti kita jelaskan juga hukumnya. Maka yang ketiga ini cepat selesai dalam mengurus keperluan. Yang keempat, masih minimnya gaji yang diterima. Selama gajimu tidak mencukupimu, maka orang tersebut akan mencari yang haram. Ada yang dikasih gaji 2 juta, nanti dia di jalan dapat lebih juga kok. Ya dapat lebih banyak. Maka kayak gitulah ya, kalian pasti paham. Saya ngomong-ngomong lagi ya, mudah-mudahan pada paham semua ya. Halo, masih hidup? Alhamdulillah. Artinya masih kecil gajinya. Makin kecil gaji, makin membuka peluang orang menerima yang haram. Tapi kalau Anda memberikan kecukupan dan dia masih menerima, itu tamak, rakus. Kadang-kadang gajinya 49 juta sampai 50 juta per bulan, masih nggak cukup juga. Pas rapat tidur. Tapi alhamdulillah bertambah terus. Ujung-ujungnya pakai baju orange. Pas pakai baju orange, nangis kayak perempuan. Dan kita sudah melihat banyak contoh-contohnya. Bagaimana cara melindungi diri kita dari suap? Ya, perlu kita pembimbingan agama. Harus ada pembimbingan agama. Harus ada pembimbing kita. Yang kedua, menyebarkan info melalui media untuk memperingatkan kaum muslimin dengan bahayanya suap. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang terterus besar, haram, dilarang, undang-undang. Tapi pas di dalam itu kan di luar. Pas masuk ke dalam beda urusan. Kalau kita nanya, Pak, kok kan tulisannya di luar, saya kan di dalam, kok beda katanya. Nah itu hebatnya mereka. Ya, pas masuk ke dalam urusannya beda, Pak. Kita mau ngomong ini itu, Pak, tolong kalau Bapak mau ngomong apa aja, nanti tahan dulu, kita makan bersama di luar dulu. Kenapa? Ada CCTV di situ, Pak. Yes, takut CCTV yang bisa dicabut sama orang, bisa dirusakkan orang, bisa dihilangkan buktinya sama orang dibanding CCTV-nya Allah. Nah, kemudian kita perlu memasukkan hukum praktik suap pada kurikulum di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Perlu di dalam kurikulum itu ada pembahasan seputar suap. Biar anak dari kecil sudah terdidik, sudah paham hukumnya suap, menerima suap seperti apa. Itu perlu kita masukkan di dalam kurikulum. Tapi sekarang kurikulumnya Allah alam ya. Anak-anak Masya Allah sekolah di rumah. Dulu kita marahin anak kalau lagi pegang HP di rumah. Sekarang malah orang tua kasih handphone ke anak. Ayo saya belajar ya. Iya, sambil main. Pas orang tua ganti belajar. Lagi ngapain dari tadi kok pegang HP? Kan lagi belajar mama. Iya sayang. Habis pakai internet ya. Mama beliin lagi ya, biar gajinya yang benar. Tapi tak habis kuotanya buat main game online. Ya, ujung-ujungnya rusak. Nah, yang terakhir, cara melindungi diri kita dari suap ini, seleksi ketat dalam memilih pejabat. Ketika kita menseleksi orang-orang yang tepat, amanah, menjaga kepercayaan, insya Allah itu lebih bagus. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan ini. Ini perkataan Imam Abi Abdillah Al-Dhahabi dalam kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dalam halaman 227. Beliau mengatakan, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, tentang suap, dosa besar suap. Beliau mengatakan, para ulama berkata, coba perhatikan, ar-rashi adalah yang menyuapi, dan al-murtashi adalah orang yang disuap. Harusnya laknat itu menimpa orang yang menyuapi jika bermaksud menyakiti seorang muslim atau mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Yang memberi, ya,
ingin melakukan kezaliman kepada seseorang dan mendapatkan hak bukan hak dia, itu dilaknat Allah. Sedangkan jika dia memberikan uang suap, coba perhatikan, jika dia memberikan uang suap dengan bermaksud untuk memperoleh haknya atau menolak kezaliman terhadap dirinya, artinya apa? Saya bayar uang untuk mendapatkan hak saya atau menolak kezaliman dari diri saya, maka dia tidak termasuk orang yang terlaknat. Adapun bagi hakim suap itu haram baginya, baik itu untuk membatalkan suatu hak ataupun mencegah kezaliman. Berarti kalau saya mempunyai hak di situ, saya bayar mendapatkan hak saya, atau saya menolak kezaliman dari diri saya tidak dilaknat. Yang dilaknat yang menerima, karena saya dipaksa untuk mengeluarkan uang. Jelas? Maka kalau saya ingin mendapatkan, ini kan jabatan saya, harusnya saya naik jabatan, bukan dia. Saya boleh bayar uang mendapatkan hak saya, karena itu milik saya, bukan milik orang. Maka boleh saya membayar uang untuk mendapatkan jabatan itu. Atau orang menuduh saya, sedangkan saya tidak bersalah, kata ulama boleh bayar uang ke orang tersebut yang punya kewenangan atau penguasa agar menolak kezaliman dari diri saya tidak dilaknat, dia sendiri yang dilaknat. Jelas? Dan ini sering terjadi. Artinya, saya ingin mempunyai SIM, motor, mobil, apapun itu. Saya mau di salah satu negeri, contoh, dimanapun kita berada, saya ingin mendapatkan hak saya. Ternyata tidak bisa, dipersulit, ya, di sebagian lah itu ya, dipersulit dan lain sebagainya. Akhirnya saya boleh bayar mendapatkan hak saya untuk memperoleh surat tersebut, kedudukan tersebut, jabatan tersebut. Kalau saya berhak memang mendapatkannya, maka saya tidak lana yang dilaknat yang menerima. Jelas? Inilah hukum-hukum berkaitan dengan suap. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi diri kita semuanya, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri kita semua. Semoga Allah senantiasa meridai dan merahmati kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan seputar tema maupun yang lain. Silakan.